Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para jamaah hadirin dan hadirat sekalian, kali ini kita akan menjelaskan tentang bulan Sya'ban. Kita semuanya sudah pun berada di bulan Sya'ban. InsyaAllah malam nisfu Sya'ban tahun ini akan jatuh pada hari Khamis malam Jumat, yakni 14 Sya'ban 1443 bersamaan dengan 17 bulan 3 tahun 2022. Hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama kita harus paham bulan Sya'ban itu adalah bulan keberapa dari kalender Islam. Ini perlu tahu. Yang pertama dalam takwim Islam yaitu bulan Muharram, itu ibarat Januari. Yang kedua bulan Safar, itu macam Februari. Bulan Rabiul Awal itu yang ketiga, bulan 3. Dan bulan Rabiul Akhir, bulan keempat. Bulan Jumadil Awal itu bulan yang kelima. Jumadil Akhir bulan ke-6. Rajab bulan ke-7. Sya'ban bulan 8. Jadi Sya'ban itu bulan yang ke-8 dalam kalender Islam. Setelah itu masuk bulan Ramadan, itu bulan yang ke-9. Setelah Ramadan, Syawal itu bulan yang ke-10. Setelah Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan ke-11 dan Dzulhijjah bulan yang ke-12. Jelas itu orang-orang muslim yang ditakdirkan menunaikan ibadah haji 9 Dzulhijjah itu wukufnya Arafah. Saudara-saudara sekalian, Sya'ban itu adalah jelas nama bulan yang ke-8 dalam Islam. Nisfu Sya'ban dalam bahasa Arabnya berarti setengah malam nisfu Sya'ban, yaitu tanggal 14 Sya'ban malam 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang berkah dan penuh rahmah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam Sya'ban dan baginda mendirikan salat lama sekali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin nisfi min Sya'ban yusalli wa yutilu sholata qiyaman. Panjang itu hadisnya. Fa atala sujud hatta dhanantu annahu qad qada. Riwayat Al-Baihaqi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lama dalam sholatnya pada malam nisfu Sya'ban. Sujud baginda begitu lama sekali sehingga aku menyangka bahwa baginda telah wafat. Nah, pada malam tersebut terangkatnya amal manusia ke hadirat Allah
yaitu amal dalam setahun. Catatan ketentuan takdir manusia dalam kitab induk di Lauh Mahfuz akan ditentukan pada malam tersebut. Itu terangkatnya amal manusia setiap tahun. Orang-orang yang soleh terdahulu pada malam nisfu Sya'ban ini mereka bangun mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat tahajud. Bukan sholat khusus malam nisfu Sya'ban. Tidak ada sholat yang khusus malam nisfu Sya'ban. Cuma bangun malam itu, ya sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya, memperbanyak istighfar dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, pengarang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra, menganjurkan pada malam tersebut membaca surah Yasin 3 kali untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat memohon panjang umur dalam ketaatan dan terhindar dari bencana serta memohon husnul khatimah. Berarti bacaan Yasin setiap malam nisfu Sya'ban itu bukan berdasarkan hadis, bukan. Tapi jelas baginda Nabi itu pada malam itu menerangkan bahwa itu malam yang penuh barokah. Maka pada malam itu memang seharusnya kita memperbanyak munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan Yasin itu apakah merupakan bid'ah? Jala kalau disebut bid'ah itu bid'ah hasanah. Boleh apa tidak? Jelas boleh. Dan tidak ada larangan. Dan kita tahu bahwa Yasin itu merupakan jantung Al-Quran, ya kan? Jadi pada umumnya jemaah, yakni seluruh kaum muslimin yang kerap dibaca surah Yasin itu, bahkan kalau di kampung saya itu surah Yasin itu anak-anak dalam usia 7 tahun, belasan tahun itu sudah mula lancar membacanya, saking terlalu biasa. Sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di sini ramai yang sudah hafal. Kalau tak hafal pun sekurang-kurangnya lancar membaca Yasin. Nah, itu sebabnya. Saudara-saudara sekalian, jadi Yasin itu, bacaan Yasin yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban itu adalah anjuran dari seorang ulama. Kalau anjurannya itu baik, tidak dilarang, silahkan. Dan jelas sekali kaum muslimin muslimat mengetahui bahwa Yasin itu merupakan jantung Al-Quran, seperti mana yang diterangkan dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in qalban. Tiap sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin. Hati atau jantung Al-Quran itu adalah Yasin. Man qara'aha kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatil Quran. Allahu Akbar. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan mencatat baginya pahala seperti membaca Al-Quran seluruhnya. Coba membaca Yasin itu paling tidak 5 menit saja, jangan lama itu. Itu seperti membaca Al-Quran. Dan Yasin ini untuk apa saja, hajat daripada orang muslim. Suratu Yasin lima quri'at lahu. Surah Yasin itu dibaca untuk apa saja, sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu limaksudil mukmin. Apa saja tujuan hajat daripada orang mukmin, Al-Fatihah. Dan paling banyak dibaca oleh kaum muslimin membaca Al-Fatihah. Yasin juga demikian.
Untuk hajat apa? Silahkan. Untuk orang yang masih hidup, kalau ada masalah-masalah yang secara tiba-tiba, baca Yasin. Untuk orang sudah meninggal, baca Yasin. Orang yang sedang nazar, boleh baca Yasin. Banyak hadisnya yang menerangkan demikian. Dan diterangkan dalam hadis yang lain, ini riwayat Imam Ahmad. Maksudnya apa? Tiada yang membacanya dengan mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan selamat dunia dan akhirat, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Mengampuni dosanya. Waqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin ini kepada orang yang akan mati ataupun orang yang sudah mati. Yang mautakum ini bisa saja diartikan orang yang akan mati, bracket orang yang sedang nazar, ataupun orang yang sudah mati, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah lazim, kalau ada jenazah belum dikebumikan, ramai orang datang baca Yasin, betul apa tidak? Nah, sebab itu memang ada hadisnya. Bahkan kalau orang itu sakit, boleh bacakan Yasin 41 kali, insya Allah baik, dengan penuh keyakinan.